sering baca Yasin nih. Saya sering ditanya, Ustaz, ngapa sih mesti Yasin yang dibaca buat orang mati? Tak ajarin cara jawabnya ya Pak. Baca Yasin buat orang mati ini bukan perintah kiai, bukan perintah ustaz atau guru ngaji. Ini cara ngejawabnya. Tapi perintah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekakmat itu Pak. Jadi kalau mereka membid'ahkan Yasinan, mereka berarti membid'ahkan Nabi. Kalau mereka menentang Yasinan, mereka tentang itu Nabi. Kalau mereka menyalahkan Yasinan, mereka salahkan Nabi. Nabi yang bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian. Ibnu Majah nomor hadis 1448, Abu Daud 3121, Musnad Imam Ahmad nomor 19427, dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidz Ibnu Hibban. Jelas hadisnya, ulama mensahihkannya, kita tinggal mengamalkannya. Walaupun saya sih nggak kaku lah. Orang mau baca surat Yasin buat orang mati, bagi kita ini amalan kita. Ini dalilnya jelas, fatwanya kita amalkan. Ini urusan kita, jangan ngorecokin kita. Bagi yang nggak mau baca Yasin buat orang mati, ya terserah dialah. Oh nggak wajib ini, kita nggak perlu saling menyalahkan. Setuju nggak kira-kira Pak? Saya punya rumus dalam hidup, jangan ngerecokin rumah tangga orang. Urus aja rumah tangga kita sendiri. Lana akmaluna walakum akmalukum. Itu kami amal kami untuk kalian amal kalian. Makanya ada pepatah pasaran, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Enggak setuju gak kira-kira? Setuju kan? Ini walaupun kata-kata preman pasar Pak, tapi masuk akal bagi saya. Bukan hanya urusan begitu, urusan agama apalagi. Ya sampean nggak yakin ya urusan sampean kan? Kita yang yakin ya kita amalkan. Ini keyakinan kita. Makanya orang itu kalau belajarnya tanggung bahaya Pak. Ibarat orang kalau tahu dikit listrik berani ngotak-ngatik kesetrum, percayalah sama saya. Laga-lagaan dia. Orang baru tahu dikit mobil Pak, sengaja ngegas numbur. Yang bahaya itu orang yang sedikit tahu tapi sok tahu, merasa paling tahu sendiri. Makanya di internet anak muda pinter bikin anekdot. Ada cerita namanya Mukidi. Ada namanya Mukidi di sini? Oh nggak ada, alhamdulillah. Mukidi ini dari kampung merantau ke kota. Sampai di kota Mukidi kaget, rumah di kota gede-gede banget, nggak kayak di kampung. Begitu Mukidi lewat kantor bank, di depan itu Pak, di kaca bank ada tulisannya open. Mukidi kaget, Masya Allah, open gede tenan. Nih open sak mene, kata Mukidi. Opo meneh bolune koyo apa bolune. Serakah orang kota ini. Di kampung mau open bisa dijinjing kemana-mana, di kota mau open gede-gede banget. Lagi melototin tulisan open itu, masuk turis orang luar kulit putih itu mau masuk bank, sama Mukidi dipanggil, Mas, ojo melebu, iku open. Bulenya noleh ngomong apalah orang itu. Masuk saja si bulenya. Ditungguin sama Mukidi, pengen tahu keluarnya jadi apa bule itu. Setengah jam kemudian keluar, tapi bukan bule yang tadi. Yang keluar negro yang dari Afrika. Begitu keluar Mukidinya panik, welah dalah mas kata dia, wes tak kandani mau gosong awakmu. Woi Mukidi. Artinya Pak, yang parah suka nyalah-nyalahin dikit-dikit kafir, dikit-dikit bid'ah itu, orang semua lain salah, dia sendiri paling benar. Karena mengapa? Baru sedikit tahu. Kadang-kadang kita tanya, lu belajar di mana? Mondok nggak pernah, ngaji kalam juga enggak. Apa? Ternyata ngajinya lewat internet. Nanti kalau mati malaikat nanya, guru kamu siapa? Syekh YouTube Al-Interneti. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Nggak bisa. Belajar lewat internet, gurunya setan.
Kan kita ada kasus kemarin Pak, penusukan Syekh Ali Jaber. Karena saya ini termasuk praktisi ruqyah, jadi penusuknya itu dia belajar agamanya lewat internet gara-garanya. Dan dia itu penggemarnya Syekh Ali Jaber, saking ngefansnya sama Syekh Ali Jaber. Tapi dia nggak mau pernah belajar agama ke majelis ta'lim, nggak mau ngalong ke kiai, nggak pernah mau mondok ke pesantren. Jadi terjadilah kesimpangan pemikiran. Gurunya setan, muncul bisikan suruh nujah. Dan itu ilmiah, dalam ilmu psikologi itu ada. Dan di Korea banyak artis idola mati dibunuh oleh fansnya sendiri, gara-gara sedemikian rupa. Hati-hati belajar lewat internet itu. Yang kayak yang nyoret-nyoret musola di Tangerang ya, itu juga gara-gara belajar agama lewat internet. Makanya ulama bersepakat haram hukumnya belajar agama tanpa guru. Dan belajar itu harus hadir. Saya terus terang Pak, sebel banget sama sekolah-sekolah daring ini. Sebel banget saya. Mengapa sebel? Anak-anak belajarnya sebentar, main gamenya kelamaan. Banyak anak stresnya zaman sekarang gara-gara sekolah daring. Bahaya kebanyakan main handphone itu. Bahaya banyak bermedia sosial itu. Apalagi bapak-bapak, kalau jam 12 malam masih WhatsApp, pasti pacaran tuh. Bacanya dulu ini. Orang tua saja bisa rusak gara-gara handphone itu. Apalagi anak-anak. Ini berbahaya sekali menurut saya. Belajar lewat internet benar-benar. Rukun menuntut ilmunya gak cukup. Harus hadir kayak begini. Saya ingin balik lagi bahwasanya jangan merasa paling benar. Jadi dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak boleh merasa paling benar sendiri. Kan ada anekdot ini, ada tukang cukur lagi nyukur rambut, dia ngomong sama yang dicukur, Pak mau tahu nggak apaan anak paling goblok di dunia? Lu mana anaknya? Tuh di luar, Bejo namanya. Maaf, ada nama Bejoknya Pak? Alhamdulillah nggak ada, jangan ngambek ya Pak kalau ada. Bejo namanya. Lo kok lo tahu Bejo anak paling goblok? Sudah saya tes tiap hari. Kata yang tukang cukur, Bejo masih goblok. Dia tahu Bejo goblok karena ngetesnya tiap hari. Emang kayak mana ngetesnya? Yuk kita tes lagi, kata dia. Hari ini belum dites. Bejo dipanggil, Jok sini. Masuk si Bejo anak kecil. Ada apa mang? Sama tukang cukur ditawarkan di tangan kanan uang 5.000, di tangan kiri uang 1.000. Milih Jok. Sama Bejo dipilih yang 1.000, bukan yang 5.000. Ketawa tukang cukur. Nah kan Pak, Bejo emang goblok. Ada yang 5.000 tapi dia pilih yang 1.000. Iya juga, kata yang dicukur. Selesai cukur rambut dia bayar, keluar, di luar ketemu Bejo lagi. Yang dicukur ini penasaran, Jok sini dulu kamu. Ada apa Om? Ini duit berapa? 5.000 Om. Nah yang ini Jok 1.000. Gede yang ini, gede yang ini. Ya gedean yang 5.000 lah Om, kata Bejo. Masa gedean 1.000? Yang gede 5.000 ge. Nah itu lo tahu. Ngapa sama memang tukang cukur kamu milih yang 1.000 bukan 5.000? Ketawa Bejo. Kata Bejo, oi Om, kalau itu mah, kalau gua pilih yang 5.000 berhenti memang tukang cukur itu ngetesin saya. Nah ini Pak pintarnya Bejo nih. Tapi kalau saya pilih yang 1.000, tiap hari gua dites. Mending gua dapat 1.000, yang penting tiap hari daripada 5.000 tapi sekali. Kata yang dicukur Pak, oh yang goblok bukan Bejo, yang goblok tukang cukur. Ini ilmu ini Pak. Makanya benar lah kata Nabi, nunjuk orang kafir, ingat kafir balik ke kita nih. Nunjuk orang bid'ah balik ke kita. Nunjuk orang goblok balik ke kita. Hati-hati. Makanya menurut akhlak Ahlussunnah wal Jamaah, tidak boleh kita mengkafirkan siapapun walaupun dia berbuat dosa. Nggak boleh kita menyalahkan siapapun. Karena apa? Ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat. Baik, kembali ke bacaan Al-Quran buat orang mati. 4 madhab, karena ini yang paling diakui ya Pak. Imam Hanafi mengatakan sunnah baca Quran buat orang mati. Imam Hanafi, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali, 3 madhab dulu yang bersepakat. Kalau Imam Hanafi semua ulamanya, Imam Hambali bahkan semua ulamanya yang di zaman awal, Imam Syafi'i sebagian ulama Syafi'iyah bersepakat membaca Quran buat orang mati yang tabi'ubi, bermanfaat, pahalanya nyampe. Amin. Buat orang mati.
Satu madzhab Imam Malik mengatakan la tasilu ilaih, enggak nyampe pahalanya buat orang mati. Lakinnahu hasan, tapi hukumnya membaca Al-Quran itu bagus, bukan bid'ah. Mutawassilan ilallahi bitilkat tilawah, gunanya baca Quran itu bertawasul kepada Allah dengan bacaan Quran tersebut untuk mendoakan orang mati. Makanya Bapak Ibu, tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membid'ahkan baca Quran buat orang mati. Salafus solih, salafun ummah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada, saya yakinkan malam ini, yang membid'ahkan baca Quran buat orang mati. Hukumnya sunnah, termasuk baca Quran di kubur. Cuman orang Indonesia ini payah, Pak. Mengapa banyak yang membid'ahkan baca Quran di kubur? Gara-gara ke Mekah naik haji atau umrah, pas di Madinah masuk ziarah ke Baqi', pemakaman Baqi' samping Masjid Nabawi. Begitu masuk Baqi' kan ada papan pengumuman gede banget tuh, 3 bahasa, Arab, Inggris, Indonesia. Di poin nomor 4 tulisannya begini: dilarang, dalam kurung diharamkan baca Quran di kubur. Pantes orang Indonesia pulang haji jadi kiai semua, laga-lagaan jadi ustadz semua, Pak. Ke Mekah itu bukan masuk pesantren, bukan masuk universitas, cuma naik haji. Itu aja kebanyakan tidur di hotel. Begitu ziarah pulang-pulang berkhutbah, haram baca Quran di kubur, dalilnya Mekah. Mekah itu bukan dalil, dalil itu Quran dan Sunnah. Setuju gak kira-kira? Ya kan Mekah itu kan baru sekarang larang baca Quran di kubur. Zaman dulu kuburannya pakai kijing juga, Pak. Orang baca Quran di kubur mah biasa di zaman dulu, hataman Quran. Kan kita ingat fatwa Imam Syafi'i, wa yustahabbu ayyuqra'a indahu syai'un minal Qur'an wa in khatabul Qur'ana kullahu kana hasanah. Disunahkan baca di samping kuburan itu suatu surat atau satu ayat dari Al-Quran, dan apabila dihatamkan Quran 30 juz itu lebih baik lagi. Kita kembali ke budaya orang Jaseng yang lama, Pak. Orang Jaseng kalau ada orang meninggal keluarganya hataman Quran di kubur 7 hari 7 malam. Kalau bisa jangan pulang-pulang, gantian sip-sipan. Kalau nggak sanggup ya anak pondok dibawa. Tapi sangoni, Pak. Capek anak pondoknya itu. Ada sip pagi, ada sip siang, ada sip sore, ada sip malam, ada sip tengah malam, ada yang sip dini hari baca Quran hatam di kubur. Makanya saya heran itu Gus Dur, almarhum Gus Dur, itu kalau nggak salah sampai 100 hari nggak 1 menit 1 detik pun terlewatkan hataman Quran. Santri itu begitu gitu, Pak. Setiap hari siang dan malam. Saya jadi bingung kapan malaikat nanyanya ya. Karena katanya malaikat baru nanya kalau 7 langkah meninggalkan kubur. Masalahnya nggak pergi-pergi dari kuburan itu. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau orang meninggal hatamkan Quran 30 juz di makomnya. Terutama yang melakukan adalah anaknya sendiri. Kalau anaknya sendiri nggak sanggup, cari teman-teman yang lain, itu bagus sekali, Pak. Fatwa 4 madzhab nggak ada yang membid'ahkan. Maka kata Imam Hambali ini, kita nyimpang ke madzhab sebelah, Imam Hambali. Kata Imam Hambali, kalau malas betul Quran 30 juz, kalau masuk kuburan bacakanlah Al-Ikhlas 11 kali. Maka ketika kita masuk kuburan membaca Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 11 kali, semua ahli kubur akan berterima kasih kepada kita. Cuman gak kedengaran suaranya. Kalau kedengaran kaburlah kita. Suara apaan ramai betul di kubur. Dia mendengar walaupun dia tidak menjawab apa yang kita sampaikan di sana. Kalau dia menjawab, itu sampai kepada kita, membuat kita menjadi ketakutan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ada hadis sahih ini, Pak. Ceritanya begini, ada sahabat, lanjut jadi kira-kira? Lanjut ya. Ada sahabat ingin menghatamkan Quran. Dia bikin tenda biar hujan, nggak kehujanan, panas nggak kepanasan. Tapi dia baru separuh ngebaca, baru paham, ini kuburan, baru sadar. Maka tutup Quran, nggak jadi hataman. Dia datang kepada Nabi, halak tuh ya Rasulullah, celaka saya. Ngapa kata Nabi? Saya ini baca Quran, pengen sampai hatam tapi nggak jadi. Karena saya baru menyadari kalau itu kuburan semua tempat saya baca Quran itu. Apa penebus dosa bagi saya karena saya sudah membaca Quran di kubur? Nabi tersenyum. Kata Nabi, pulang kamu ke kuburan tadi, lanjutkan bacaan Al-Quranmu sampai selesai, karena bacaanmu mendatangkan ketenangan dan keselamatan bagi semua
semua ahli kubur yang ada di sana. Allahu Akbar. Sunan Tirmidzi di juz yang kelima halaman 289 bi isnadin hasanin sahihin, dengan isnad yang hasan sahih. Dan saya yakinkan bapak-bapak, tidak ada satupun hadis yang melarang baca Quran di kubur. Nah, ini biar mantap nih. Kita punya dalil nih, anjuran baca Quran di kubur. Dan tak ada satupun hadis yang melarang baca Quran di kubur. Loh kok saya berani teriak ngomongnya? Udah tanya Pak Ustadz yang mengharamkan baca Quran di kubur itu. Kata saya, Syekh, mungkin antum punya dalil nih. Kami mau ikutlah kalau antum punya dalil itu. Baca Yasin Quran di kubur nggak boleh. Dalilnya apa? Oh ada, kata dia. Langsung dia bacakan hadis, la taj'alu qabri idan wa masjidan. Sahih Bukhari Muslim. Jangan jadikan kuburku id dan tempat pesta perayaan. Wa masjidan, dan masjid tempat sholat. Ya iyalah, kata saya, masa ya iya dong. Itu mah bukan larangan baca Quran di kubur. Salah lagi Pak, nendangnya udah hebat banget, nggak gol. Loncat lagi bola ke atas gawang, kan? Malu-maluin tuh orang. Itu mah larangan pesta di makam id dan perayaan. Kira-kira ini masuk menurut logika. Boleh nggak kita ngundang trio macan konser di kuburan? Suruh nyanyi iwak peye nasi jagung, yakin kena laknat kita Pak. Itu yang dimaksud. Kita nyate makan-makan enak di kuburan, kecuali penggali kuburan bawain nasi padang. Ya penggali kuburan nggak dikasih makan Pak, tepar lah di situ. Nah Bapak Ibu, yang kedua, wa masjidan, jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Apa maksudnya? Zuhur nenteng sajadah, kemana Kang? Kuburan. Lalu ziarah, bukan sholat. Ngegelar sajadah sholat zuhur di makam, itu yang tidak boleh. Tapi kalau di kubur itu ada masjid, masjidnya di sampingnya ada kubur, boleh ya. Makom Nabi di dalam masjid, Nabi Abu Bakar Umar radhiyallahu anhu di dalam masjid, boleh-boleh saja. Makom para wali, para ulama Pak, di pesarian itu kan, pesarian depan masjid, samping masjid, tidak masalah. Kita bukan nyembah kuburan, itu boleh-boleh saja. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi, depan kita makom Nabi, apalagi tempat ibu-ibu, kan langsung depan raudhah, langsung kemudian sampingnya makom Nabi. Tidak jadi masalah, kita bukan nyembah kuburan. Jadi nggak ada satupun nas yang mengharamkan baca Quran di kubur. Nah kalau andai kata Quran kepanjangan 30 juz, Yasin kepanjangan, saya ajarin yang paling malas ini Pak. Ini buat yang malas-malas ya. Udah capek ngulik soalnya, nggak apa-apa lagi. Udah capek kerja, baca Fatihah jadilah. Mengapa Al-Fatihah jadilah? Karena Nabi bersabda, Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Karena Al-Fatihah itu tergantung niat yang membaca. Al-Fatihah dibacakan buat orang mati, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat yang sedang sakit, bagus. Dibacakan buat yang safar haji, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat anak kita yang sedang mondok, bagus. Buat anak kita yang sedang kuliah, bagus. Fatihah dibacakan buat laki-laki hidung belang mata keranjang, bagus ya, bagus Pak. Makanya ibu-ibu tak ajarin kalau punya laki hidung belang, rajin-rajinlah bacakan Fatihah. Hilang belang di hidungnya, nggak akan keranjangan lagi matanya. Termasuk Fatihah Pak, dibacakan buat bini yang cangkemnya cerewet kelewat, bagus. Kan orang jasa yang cerewet-cerewet Pak ya. Kalau ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk, mau dipeluk-peluk. Tapi kalau ketiban dompet lakinya lagi tipis, dipegang aja bilangnya najis, dijai-bajai najong teralawah. Jadi kalau ketemu bini cerewet, ngomel aja di dapur ya Pak, nggak selesai ngomong, deketin jidatnya itu Al-Fatihah, langsung mingkem mulutnya Pak. Jajal dulu. Kalau nggak mulutnya yang mingkem, kita digebuk pakai sapu sama dia. Jadi bacakan Fatihah buat orang tua kita. Habis sholat 5 waktu doakan, habis isya didoakan, habis maghrib, habis subuh didoakan. Baca Fatihah saja kita. Karena kata Nabi begini, Aisyah kata Nabi, kalau kamu yang mati duluan, aku akan doakan engkau dengan Al-Fatihah itu. Jadi bukan dengan Allahumma gfirlaha, bukan. Cukup dengan Fatihah jadilah. Jadi doa buat orang mati. Makanya ulama bersepakat, doa yang paling utama adalah Al-Fatihah. Makanya para kiai, para ajengan, para muallim mengajarkan kepada kita, jangan pernah lupa berdoa dengan surah Al-Fatihah. Nah kalau Al-Fatihah juga masih kepanjangan, mampus saja sekalian. Dasar males ngedoain orang mati itu, apalagi orang tua. Baik, dikit lagi.
di tengah ngehol kita ini